Selamat malam dan semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya Gilang di SI203 dengan NIM 220101010133. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang format data. Baik, apa yang akan kita pelajari dari materi ini ada 4 pokok bahasan, yaitu pengertian data format, kedua jenis dan tipe data, ketiga kompresi data, keempat halaman deskripsi bahasa. Kita masuk ke pengertian data dan format data. Apa itu data? Bisa kita lihat di sini. Data adalah kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Format data. Cara yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data dalam suatu sistem. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis format data. Yang pertama, format teks atau ASCII adalah format yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk teks biasa. Format ini dapat dibuka dan diedit dengan menggunakan aplikasi teks editor seperti Notepad atau Microsoft Word. Yang kedua, format spreadsheet atau Excel. Format ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Format ini dapat dibuka dan diedit dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel ataupun Google Sheets. Yang ketiga ada format database atau SQL. Format yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk basic data. Format ini dapat dibuka dan diedit menggunakan aplikasi seperti MySQL atau Microsoft Access. Format PDF adalah format yang digunakan untuk menyimpan dokumen seperti buku, artikel, ataupun surat. Format ini dapat digunakan dan dilihat dengan menggunakan aplikasi seperti Adobe Acrobat Reader. Selanjutnya ada format gambar atau image. Format yang digunakan untuk menyimpan gambar seperti JPEG, PNG, atau GIF. Format ini dapat dibuka dan dilihat dengan menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop atau Windows Photo. Yang keenam, ada format audio atau MP3. Format yang digunakan untuk menyimpan audio seperti musik ataupun podcast. Format ini dapat dibuka dan dilihat dengan menggunakan aplikasi seperti iTunes ataupun Windows Media Player. Selanjutnya, jenis format data. Yang ketujuh, format video atau MP4 adalah format yang digunakan untuk menyimpan video seperti film ataupun tutorial. Format ini dapat dibuka dan dilihat menggunakan aplikasi seperti Visual atau Windows Media Player. Yang kedelapan ada format JSON atau XML. Adalah format yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Format ini digunakan dalam aplikasi web dan API. Jenis dan tipe data. Ada data numerik atau kuantitatif. Data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka ataupun bilangan. Contohnya seperti ukuran suhu, berat badan, atau jumlah produk yang dijual. Yang kedua ada data kualitatif atau verbal. Data yang dapat dinyatakan dalam bentuk teks ataupun kata. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, ataupun merek produk. Yang ketiga ada data diskrit atau terbatas. Data yang hanya memiliki beberapa nilai yang dapat diambil. Contohnya jumlah anak, jenis kelamin, atau jenis produk. Selanjutnya ada data kontinu atau lengkap. Data yang memiliki nilai yang beragam dan tidak terbatas. Contohnya
suhu, berat badan, atau harga produk. Yang kelima, ada data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti data yang dikumpulkan melalui survei atau pengamatan secara langsung. Yang keenam, ada data sekunder. Data yang dikumpulkan dari sumber lain yang sudah diolah sebelumnya, seperti data yang diperoleh dari buku ataupun internet. Selanjutnya ada data tersier. Data yang dihasilkan dari proses pengolahan data primer atau sekunder yang digunakan untuk analisis dan interpretasi. 8. Data dokumen adalah data yang ditulis atau diprint seperti buku, artikel, surat, atau dokumen elektronik lainnya. Kesembilan, ada data multimedia. Data yang terdiri dari beberapa jenis media seperti teks, audio, gambar, dan video. Seperti video, film, atau audio. Selanjutnya ada data spasial. Data yang berhubungan dengan informasi geografis seperti lokasi, bentuk, dan relasi antar objek geografis. Data spasial ini dapat digunakan dalam aplikasi seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG atau analisis lokasi. Selanjutnya ada data temporer. Data yang berhubungan dengan informasi waktu seperti tanggal, jam, atau periode waktu yang ada. Data temporer ini dapat digunakan dalam aplikasi seperti analisis perubahan waktu atau monitoring perkembangan suatu event. Yang ke-12 ada data streaming. Data yang diterima secara real time dan diolah secara terus-menerus. Digunakan dalam aplikasi seperti sensor, Internet of Things, IoT, atau sistem monitoring. Selanjutnya, kompresi data. Apa itu kompresi data? Kompresi data atau penempatan data dalam bahasa Inggrisnya data compression adalah sebuah cara dalam ilmu komputer untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruang penyimpanan lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Jenis kompresi data. Terdapat dua jenis, yaitu lossless data compression dan lossless data compression. 1. Lossless data compression adalah teknik kompresi data di mana data kompresi dapat didekompres kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contoh dari lossless data compression adalah zip, lar, dan 7zip. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting seperti data teks dan data program ataupun image, PNG, atau GIF. Lossy data compression yang kedua. Data ini adalah jenis data yang merupakan sebuah teknik penempatan data yang hasilnya tidak sama dengan data asli, namun tidak menjadikannya sebuah masalah. Teknik ini contohnya adalah MP3, streaming media, JPEG, MPG, dan WMA. Penggunaan teknik ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression. Alasannya, teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan masih bisa digunakan meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang hilang. Selanjutnya, cara kompresi data. Ini ada contoh cara kompresi data, yaitu pertama, buka dokumen yang akan dikonversikan dalam Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kedua, buka menu print, pilih file, print, atau tekan Ctrl P.
Ketika pada bagian nama jenis printer pilih Adobe PDF. Setelah di-print dokumen tersebut atau dikonfirmasi ke PDF, dokumen yang telah di-print dapat dibuat dengan perangkat lunak Adobe Acrobat Reader. Selanjutnya ada halaman deskripsi bahasa. Halaman deskripsi bahasa adalah bahasa yang menjelaskan tata letak objek pada halaman yang ditampilkan atau dicetak. Dalam konteks ini, kami menggunakan kata objek dalam pengertian bahasa pemrograman berorientasi objek yang lebih umum, bukan sebagai referensi khusus untuk gambaran objek. Halaman deskripsi bahasa menggabungkan berbagai jenis objek dalam berbagai format data, termasuk teks, gambar objek, bitmap. Halaman deskripsi bahasa menyediakan sarana untuk memposisikan berbagai item di halaman. Sebagian besar halaman deskripsi bahasa juga menyediakan kemampuan untuk memperluas bahasa untuk menyertakan format data baru dan objek baru menggunakan rintisan bahasa yang disebut plugin. Sebagian besar ekstensi audio dan video termasuk dalam kategori ini. Meskipun ada perbedaan kecil. Bahasa markup halaman dan bahasa penyusun huruf memiliki kemampuan yang sangat mirip dengan halaman deskripsi bahasa. Beberapa halaman deskripsi bahasa sangat sederhana dan terbatas. Contohnya HTML, Hypertext Markup Language, misalnya, menyediakan sedikit lebih dari sebuah sel, kecuali untuk teks. Sebagian besar objek disimpan dalam file terpisah. Detail tata letak sebagian besar diserahkan ke browser web yang membuat ulang halaman. Dan kemampuan bahasa pemrograman serta fitur lainnya disediakan sebagai ekstensi. Kami telah menunjukkan kepada Anda banyak format data yang digunakan dengan HTML lainnya, seperti PDF dan PostScript, menawarkan kemampuan untuk membuat ulang halaman canggih dengan kesetiaan yang mengejutkan pada maksud halaman asli perancang. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena untuk pembuatan video kali ini saya tidak menampilkan fitur wajah atau muka saya ke dalam video, dan saya hanya bisa menampilkan slide PowerPoint serta suara dikarenakan ketika pengambilan gambar sebelumnya kamera HP saya pecah dan saya masih terkendala dalam perangkat ini. Untuk Bapak Ibu dosen yang mengampu mata pelajaran ini, saya mohon maaf karena belum bisa maksimal. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih luar biasa.